Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai transaksi khusus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Meta Safrianti. Selanjutnya ada rekan saya, Rahmadani, dan Wirfasari. Yang terakhir ada Yela Edma Wayu Putri. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian Build, Operate, and Transfer atau BOT. Bangunan guna serah atau Build, Operate, and Transfer adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah BOT berakhir. Bangunan yang didirikan oleh investor dapat berupa gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko atau ruko, hotel, dan bangunan lainnya. Selanjutnya ada perlakuan perpajakan, yaitu bagi investor dan bagi pemegang hak atas tanah. Bagi investor ada 5. Yang pertama, penghasilan berupa penerimaan sewa atau penguasaan hotel, penerimaan lain sehubungan dengan pengoperasian gedung. Yang kedua, ada imbalan yang diterima dari pemegang hak atas tanah apabila masa BOT diperpendek dan dari periode yang dijanjikan. Yang ketiga, biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17/2000. 4. Biaya pembangunan dimortisasi secara garis lurus sesuai periode BOT dimulai pada saat bangunan digunakan. Yang kelima, apabila periode BOT diperpendek dari periode yang telah ditetapkan, maka sisa nilai buku dan buku bangunan diamortisasi sekaligus pada saat berakhirnya BOT tersebut. Selanjutnya ada bagi pemegang hak atas tanah. Yang pertama ada pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT. Yang kedua, bagaimana sewa atau keuntungan dan penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian BOT. Yang ketiga, dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, penyerahan tersebut terutang PPh, pajak penghasilan sebesar 5% dari nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan NJOP dari bagian bangunan yang diserahkan. Harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Pembayaran ini bagi orang pribadi bersifat final, namun bagi WP badan tidak final. Yang keempat, bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dan tentang pajak penghasilan seperti pada butir nomor 3 di atas. Yang kelima, biaya yang boleh dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama periode BOT adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17/2000. Selanjutnya ada leasing dengan hak opsi. Yang pertama, transaksi capital finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi capital finance lease apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran lease selama periode lease ditambah dengan nilai residu barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha diterapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, ada perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Baiklah, selanjutnya ada perlakuan perpajakan atas transaksi finance atau capital lease.
Yang pertama ada perlakuan pajak penghasilan bagi lessor. Sewa guna usaha leasing bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease dan sewa guna usaha dengan hak opsi financial atau capital lease. Secara akuntansi maupun perpajakan, operating lease diperlakukan sama dengan sewa menyewa biasa sehingga tidak menimbulkan perbedaan temporer. Adapun ketentuan-ketentuan perlakuan bagi lessor adalah yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lessor tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyatanya tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya ada dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian yang dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Selanjutnya, perlakuan pajak penghasilan bagi lessee. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli. Yang kedua, setelah lessee menggunakan hak opsinya untuk memberi barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee. Selanjutnya, aspek perpajakan. Aspek perpajakan atas pengadaan atas pembelian aktiva tetap secara leasing menurut ketentuan perpajakan adalah KNK nomor 1169/KMK 01/1991 pada tanggal 27 November 1991. Dalam pasal 3 dan 4, keputusan tersebut dinyatakan kriteria-kriteria capital lease dan operating lease. Selanjutnya, bagaimana penghematan pajak bisa dilakukan? Yang kedua, bagaimana penghematan cash flow bisa dilakukan? Joint operation atau konsorsium, kepastian hukumnya dan tax planningnya. Pada proyek berskala besar, pada perusahaan besar dan perusahaan asing sangat dominan. Jika berbentuk kerjasama konsorsium atau JO, ini dapat diaplikasikan dalam berbagai proyek di sektor perekonomian lainnya. Dalam perspektif jangka panjang bisa menjadi suatu terobosan pendanaan proyek untuk pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, aspek perpajakan kerjasama administrasi formal atau administrasi JO. Yang kedua, aspek perpajakan kerjasama operasional atau non-administrasi JO. Baiklah, masuk materi yang selanjutnya itu perlakuan pajak penghasilan atas joint operation. Status subjek dan kewajiban pajak dari joint operation berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP. Yang selanjutnya, mekanisme pemecahan bukti potongan PPh pasal 23. Seperti diketahui, atas penghasilan yang merupakan objek BPh pasal 23 berupa bunga, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan lain-lain yang diterima oleh atau diperoleh joint operation dari pemilik proyek kan adalah sesuai dengan JOA atau Joint Operation Agreement yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu perlakuan PPN atas joint operation, status dan kewajiban PPN dari joint operation berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak
pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke manajemen pajak untuk konsorsium atau joint operation. Manajemen pajak yang baik bila didesain sesuai ketentuan perpajakan mendapatkan komitmen dari manajemen dan didukung dengan administrasi perpajakan dan pembukuan yang baik akan memberikan manfaat, yaitu yang pertama, meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise. Yang kedua, dapat menjalankan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan secara efisien dan efektif. Dikutip dari John Hutagaul 2007. Selanjutnya ada kepastian hukum terhadap pemajakan atas joint operation. Sudah 25 tahun reformasi perpajakan diluncurkan tahun 1983. Namun hingga kini belum ada satu ketentuan dalam undang-undang pajak manapun maupun peraturan pemerintah dan peraturan atau keputusan Menteri Keuangan yang mengatur pemajakan atas joint operation. Hanya ada satu ruling tingkat surat edaran Dirjen Pajak, yakni SE nomor 44/PJ 1994 tentang mekanisme pemecahan bukti potongan PPh pasal 23 yang dikaitkan dengan SE nomor 26/PJ.9/1991 tentang petunjuk teknis pemindahan bukuan atau PBK. Selain itu, hanya surat-surat khusus atau private ruling sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wajib pajak yang dijadikan acuan hukum yang berlaku wajib pajak untuk kasus yang dipertanyakan. Selanjutnya yaitu implikasi fasilitas PPh pada Yayasan Pendidikan Data Tax Planning-nya. Yang pertama yaitu bukan aturan baru. Fasilitas pajak ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 87 PJ 1995 tentang pengakuan penghasilan dan biaya atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu kontradiktif aturan. Melihat redaksional aturan, fasilitas ini memang khusus ditujukan pada lembaga yang bergerak di bidang pendidikan atau litbang. Namun, diberlakukannya aturan ini ternyata malah menimbulkan beberapa kejanggalan yang berpengaruh pada penerapannya di lapangan. Selanjutnya masih ada tax planning. Meski fasilitas ini hanya berjangka 4 tahun, bukan berarti lembaga pendidikan dan litbang hanya berdiam diri menunggu Dirjen Pajak untuk mengubah aturannya. Sebagai wajib pajak, yang perlu dipikirkan adalah sebagaimana sikap kita sendiri dalam memanfaatkan fasilitas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tax planning PPN manfaatkan tarif efektif 4%. Tax planning PPh Badan manfaatkan grace period dari sisa lebih. Di muka sudah diuraikan tentang bagaimana wajib pajak Yayasan Nirlaba memanfaatkan grace periode 4 tahun tanpa dikenai PPh. Berikut kepatuhan administrasi perpajakannya. Secara umum, perencanaan pajak yang baik harus memastikan pelaksanaan kepatuhan dalam aspek formal dan administratif perpajakan seperti kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong dan atau memungut pajak, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah digariskan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Banyak kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.